Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang semuanya. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu kedua ini. Jadi minggu kedua ini kita akan membahas tentang apa yang melatar belakangi timbulnya sebuah proyek pengembangan sistem. Jadi dasar kebijakannya seperti apa, hal yang mendasari seperti apa, nanti baru kita akan katakanlah membahasnya satu persatu. Nah, sebelum itu kembali ke pertemuan awal kemarin, seperti yang saya jelaskan, bahwa saya akan menjelaskan contoh dari yang mana sih yang dinamakan pengembangan sistem yang sesungguhnya itu. Apa contohnya? Nah, ini adalah sebuah rencana pengembangan sistem yang berhubungan dengan perizinan pemasangan papan reklame. Ini sebenarnya ceritanya sudah lama dalam konteks sudut pandang kondisi kebutuhan yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Kalau tidak salah sekitar tahun 2002 atau 2003, saya sudah lupa. Tapi ceritanya saja. Tapi bukan itu yang inti kita, adalah bagaimana Anda akan mencoba menemukan sebuah sistem baru dari kondisi yang ada. Nah, ceritanya begini. Kalau kita berbicara tentang reklame, Anda bisa lihat banyak model dan contoh reklame yang ada. Nah, kembali ke tadi, bahwa sistem itu adalah terdiri dari dua sudut pandang. Ada dari sudut pandang komponen pembentuk sistem, ada sistem dari sudut pandang kumpulan dari berbagai prosedur atau aturan-aturan. Nah, dari gambar ini, kita boleh katakanlah mereferensikan kepada komponen pembentuk sistem dari segi aturan-aturan. Kita cari aturan-aturan yang berhubungan dengan reklame. Karena aturan itulah yang akan kita kembangkan menjadi sistem yang baru. Nah, ternyata di aturan-aturan itu mereka ada banyak membagi, mendefinisikan, mengkategorikan berbagai model-model reklame. Ya, ada reklame dalam konteks bergerak di mobil, ada reklame diam, ada reklame dalam bentuk elektronik, dan sebagainya. Di situ ada berbagai aturan-aturan reklame. Tetapi yang kita lihat di sini apa yang menjadi permasalahan utamanya yang akan kita tawarkan sebuah pengembangan sistem yang baru. Bahwa dari apa yang kita lihat ini, yang paling utama adalah permasalahan bahwa kadang-kadang atau mungkin kita lihat juga di lapangan, Anda menganalisis kebutuhan di lapangan, Anda melihat real kejadian di lapangan bahwa kebanyakan reklame itu dipasang semau-maunya mereka. Seperti ini gambar di bawah ini. Artinya mereka memasang tanpa memandang layout tata kota, tanpa memandang keindahan kota, tanpa memandang unsur bahayanya papan ini terhadap pejalan kaki di bawahnya misalnya. Ini. Nah, ini kita kembali ke komponen yang tadi yang saya sebutkan, prosedur pembentuk sistem. Artinya, kita juga akan menganalisis berbagai peraturan-peraturan, berbagai prosedur yang berhubungan dengan tata kota kalau begitu. Jadi tadi kita sudah mencari berbagai peraturan, prosedur yang berhubungan dengan reklame. Kedua, kita akan mencari berbagai prosedur atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tata kota atau layout kota. Itu akan kita analisis semuanya sebagai pengembang sistem. Jadi masalah pertama adalah tata letak daripada reklame yang semrawut, berbahaya, tidak elok dipandang, ya. Itu yang pertama. Jadi ada masalahnya. Jadi pengembangan sistem itu akan ada sebuah problem atau sebuah opportunity yang akan diselesaikan. Apa masalahnya? Tadi, tata kotanya jelek, kemudian bahaya bagi pejalan kaki. Apalagi, nah dulu ketika kita analisis ke Dinas Tata Kota sebagai institusi pemerintah yang menaungi tentang perizinan ini, bahwa mereka sangat kesulitan untuk mengontrol yang mana reklamenya sudah selesai masa pasang, ada sewa yang sudah habis, yang mana yang belum, sehingga boleh dikatakan orang memasang reklame itu boleh jadi tidak
tidak berizin. Jadi mereka pasang saja tanpa izin. Apa artinya? Artinya adalah kemungkinan loss daripada pendapatan daerah. Jadi pendapatan daerah akan bisa bertambah kalau terjadi sebuah sistem atau sebuah mekanisme bagaimana pengontrolan, bagaimana penginputan, bagaimana perizinan dari yang namanya reklame ini. Jadi kembali tadi, yang pertama ada berhubungan dengan tata layout-nya, yang kedua berhubungan dengan pendapatan daerah. Nah, dua hal ini tentu saja menarik kalau kita jadikan dasar utama buat pengembangan sistemnya nanti. Ya. Nah, kalau begitu apa yang menjadi permasalahan yang lain? Kenapa orang tidak mau melakukan sebuah proses perizinan? Ketika itu ya, ketika dulu kita melakukan tahap analisis kebutuhan sistem, ini adalah alur perizinan secara umum. Nah, ini adalah komponen pembentuk sistemnya. Jadi ada masyarakat atau perusahaan yang akan memasang sistem, ini adalah entitas, ini adalah aktor, dan ini adalah komponen pembentuk sistemnya yang harus kita definisikan secara lengkap dan benar. Ya. Kemudian ada aktor lurah atau entitas lurah, ada camat kalau mereka butuh verifikasi di camat, dan sampai ke dinas pasar sebagai otoritas yang akan mengelola lebih detail. Baru terbitlah perizinan lokasi pemasangan reklame tadi yang nanti akan diterima oleh pemasang. Ini baru alur prosedur secara umumnya dari berbagai aktor atau entitas pembentuk sistemnya. Nah, secara rincinya yang ini terjadi di dinas pasarnya. Jadi pemohon mulai ke agendaris, ini adalah aktor lagi, ini adalah entitas lagi. Ada kasih, ada kasubsi, ada dispendanya, turun lagi petugas lapangan yang akan mengecek kelayakan, mengecek titik koordinat, apakah di daerah itu boleh dipasang reklame. Kembali ke aturan tadi, bahwa di peraturan tadi, di prosedur dari sudut pandang peraturan, ada ketentuan bahwa tidak boleh memasang reklame di sembarang tempat. Nah, artinya Anda sebagai pengembang sistem wajib untuk memahami semua itu di awal sebelum kita akan memberikan solusinya nanti. Ya. Jadi, beberapa hal yang harus kita pahami. Itu ya. Jadi kemudian dia akan memverifikasi kembali ke kasih tadi, hasil dari verifikasinya barulah dihitung penetapan pajaknya. Pajak kembali kepada entitas yang namanya Kementerian Perpajakan, ya, Keuangan dan Perpajakan. Ada prosedur, artinya ada rumusan, ada hitung-hitungan matematik di sini. Artinya kembali kita akan menjadikan itu sebagai bahan analisis untuk dikembangkan. Kembali ke kasubsi lagi, kembali ke dispenda, kemudian usulkan bupati, izin, barulah dia boleh pasang. Sangat ribet dan sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, Anda bayangkan seseorang yang akan memasang reklame, yang akan memberikan keuntungan pendapatan daerah, tetapi diberikan proses yang sejelimut ini dengan banyak sekali alur komponen pembentuk sistem yang harus dilewati, akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Padahal logikanya, kalau semua titik reklame yang ada di kota itu bisa memberikan keuntungan pendapatan daerah, maka pemerintah daerah tidak akan kesulitan untuk mendapatkan dana untuk pembangunan daerahnya. Tidak perlu lagi melakukan banyak pajak-pajak kepada rakyatnya. Tidak perlu lagi memberikan banyak varian pajak yang sesungguhnya itu lebih membebani rakyatnya. Karena yang seperti inilah yang harusnya lebih banyak ditemukan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah. Ya. Kenapa? Karena wajar reklame adalah dalam konteks untuk promosi dan memperdagangkan sesuatu barang. Jadi wajar mereka diberikan pajak. Tetapi kalau orang mati harus dipajak, orang lahir harus dipajak, nah itu yang kurang baik. Ya. Jadi bagaimana pajaknya? Biasanya ada di materai. Itu ya. Nah, atas dasar inilah maka timbul pemikiran. Kalau begitu, apa yang harus kita kembangkan sistemnya? Bagaimana cara membantu pemerintah daerahnya? Yang mana cara baru ini harus merupakan cara yang benar-benar signifikan merubah perilakunya. Nah,
timbullah sebuah solusi yang kita tawarkan, yaitu kita membuat sebuah model perizinan reklame berdasarkan pemetaan secara GIS, ya. Jadi dengan peta kota yang ada. Nah, ini adalah sebuah usulan sistem yang baru yang kita usulkan, ya. Jadi peta kota di mana titik-titik bintang ini adalah area-area tadi yang tadi harusnya diverifikasi oleh petugas lapangan bahwa di titik ini nggak boleh, titik ini nggak boleh. Nah, titik ini boleh atau tidak itu kan sudah ada aturan-aturan di pemerintahannya. Artinya, peraturan itu kita masukkan ke dalam database. Kita berikan sebuah penandaan bahwa semua titik-titik yang ada di bintang ini adalah area-area yang boleh untuk dipasang reklame. Yang kalau diklik nanti akan timbullah informasi seperti ini, maka mereka tinggal memasukkan di mana titik mereka akan memasang reklame itu. Tinggal diklik, oke simpan, nanti baru masukkan item-item reklamenya. Jadi tidak perlu datang ke berbagai tempat seperti tadi, cukup mereka buka aplikasinya secara online, mereka buka peta ini, mereka akan set di mana lokasi mereka akan memasang reklamenya. Kalau sudah ada informasi bahwa di titik itu kosong, mereka tinggal melakukan proses registrasi secara online. Jadi hanya 2 klik saja. Pertama klik yang tadi di atas, klik mereka akan mencari, klik yang kedua mereka akan memasukkan data-data terhadap informasi reklame yang mereka inginkan, ya. Nah, supaya menjadi lebih otomatis, maka kita mencari beberapa kata kunci yang ada. Seperti misalnya mereka harus melalui NPWP. Logikanya adalah kalau perusahaan sudah memiliki NPWP, maka perusahaan itu adalah perusahaan yang legal. Kalau masyarakat sudah memiliki NPWP, maka masyarakat itu adalah sudah legal. Anda bayangkan kalau ada reklame dari para dokter, kan pernah baca dokter praktek kan? Pelang, dokter A praktek kecil, itu harusnya bayar, karena itu reklame kan? Anda bayangkan kalau ada berapa ratus reklame dokter itu kalau bayar, nggak usah mahal-mahal lah. Per tahun mungkin cukup 100 atau 500.000 secara kontinu kan. Setiap dokter pasti memiliki NPWP. Tinggal masukkan NPWP-nya, nanti ini akan langsung berhubungan ke Dinas Pajak, Perpajakan, namanya siapa, alamatnya di mana, kemudian berbagai konten-konten yang diisi, yang sebetulnya di dalam sini ada banyak sekali rumusan-rumusan yang kita temukan dan kita tawarkan. Kembali ke tadi, bahwa sistem itu dibentuk dari 2 sudut pandang yang besar tadi, komponen pembentuk sistem dan komponen prosedur-prosedur pembentuk sistem. Nah, prosedur yang mana yang kita temukan? Yang di sini sepertinya tinggal kita isi-isi saja. Oh, sebetulnya banyak yang kita temukan. Ini adalah prosedur-prosedur baru yang kita tawarkan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, berdasarkan rasionalitas pemikiran yang ada di lapangan. Apa contohnya? Contohnya misalnya, kita membuat berbagai jenis reklame yang ada. Kita tawarkan. Ada yang pakai tiang dengan penerangan, ada tiang tanpa penerangan. Yang semua ini orang akan menerima dengan akal sehat bahwa wajar harganya berbeda. Wajar kita bayar mahal. Nah, rumusan ini kita yang menemukannya. Sama dengan rumusan orang ketika akan membeli menggunakan GoFood atau Gojek. Itu kan rumusan yang mereka yang temukan. Rumusan-rumusan baru, bagaimana menghitung kilometer, bagaimana menghitung kalau dia hujan, bagaimana kalau dia menggunakan motor, bagaimana kalau dia menggunakan mobil, bagaimana kalau dia menggunakan mobil yang lebih mahal misalnya, dengan jumlah penumpang yang lebih banyak. Itu yang dinamakan kita menciptakan sebuah prosedur baru, komponen pembentuk sistem yang dari sudut pandang prosedur yang baru. Ya, jadi kita buat fleksibel mungkin rumusannya. Jika dia lebih kecil, lebih besar begini, jika dia lebih besar dari sini ketinggiannya, apakah dia menggunakan papan, ya. Kemudian bagaimana dari sudut pandang. Jadi kalau dia simpang 4 seperti apa? Ini 4 arah simpang 4. Kalau dia satu arah, satu jalan, di pinggir jalan satu arah.
dalam konteks kondisi tata letak yang berbeda-beda. Jadi kalau di kawasan umum, tentu saja dengan rumusan yang lebih mahal nantinya. Kalau dia di tempat-tempat yang biasa saja, tentu saja harganya nggak begitu mahal. Ya. Nah, jadi kita menamakannya sebagai sistem pemetaan reklame. Nah, inilah yang kita katakan sebagai sebuah pengembangan sistem. Jadi cara yang seperti ini tadi tentu saja akan berubah secara signifikan. Orang-orangnya, aktor-aktornya, entitasnya, itu akan berubah juga dengan sangat signifikan. Jadi ada banyak keuntungan yang kita tawarkan dari pengembangan sistem yang nanti ujung-ujungnya ada tools di sini yang namanya teknologi informasi. Barulah masuk bagaimana membuat perangkat lunak buat GIS-nya, gitu ya. Itu Anda pelajari di mata kuliah pemrograman. Nah, bagaimana menemukan sistemnya? Itu Anda pelajari dengan saya di mata kuliah proyek pengembangan sistem informasi. Sampai di sini ada pertanyaan tentang ini? Ini hanya memancing saja ceritanya. Ya. Jadi menemukan sebuah cara baru, menemukan sebuah sistem baru, itulah tugas kalian. Menemukan ide-ide baru di sekitar kalian, itulah tugas kalian. Dan kalau bisa nanti bisa menjadi sebuah startup. Ya. Jadi kita mengembangkan ini, kemudian kita tawarkan kepada pemerintah daerah, kita yang menjadi hostnya, kita jembatani pemerintah daerah, nggak usah bayar deh. Tapi semuanya ke kami pengelolanya. Nanti kami minta fee aja gitu. Minta fee dari satu reklame minta berapa? 100.000 misalnya. Jadi setiap pemasangan satu reklame kita dapat fee 100.000 rupiah. Bayangkan kalau ada 100 atau 1 juta reklame. Berapa fee-nya? Nggak usah jualan project, jualan fee aja. Ya, udah kuno sekarang jualan project itu. Sekarang orang lebih banyak pengembangan sistem, jualan project sistem itu dia yang sebagai hostnya. Dia sifatnya menyewakan saja, menyewakan dan dapat fee. Artinya kita punya startup sendiri. Sama dengan Grab, sama dengan Gojek. Grab adalah perusahaan transportasi yang mana kalau dia nggak memiliki alat-alat transportasi kan, dia hanya menyewakan sistemnya, dia hanya membentuk sistem, dia menemukan sistemnya, dia menemukan berbagai prosedur-prosedur hitung-hitungannya, dan dia tidak memiliki alat-alat transportasi. Dia bisa membaca kebutuhan masyarakatnya, seperti tadi kita membaca kebutuhan dari pemerintah daerah yang butuh pendapatan daerah, kita membaca kebutuhan dinas tata kota terhadap layout kota yang lebih menarik. Gitu. Jadi nanti kalau tidak ada di titik ini, maka nggak boleh pasang reklame. Artinya akan mengganggu ketertiban keindahan kota artinya. Kalau tidak melalui bentuk-bentuk seperti ini, nggak boleh dipasang. Artinya dia akan melanggar. Dan itu akan mudah dideteksi dengan secara sistemnya. Bahwa di titik ini terjadi ilegal pemasangan reklame. Semuanya bisa di-searching dari sini. Siapa yang pasang, kapan masa berlakunya, ya, itu. Sama dengan Grab, mereka menemukan sistem. Ada bagian banyak yang lain yang Anda bisa pikirkan di sekitarmu melalui kebutuhan-kebutuhan yang ada dan jadikan itu sebagai sebuah proyek pengembangan sistem. Dan itulah kenapa Anda kuliah di sisi informasi atau kenapa Anda kuliah di informatika. Karena hal-hal yang menarik yang ditawarkan seperti tadi itu. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Setiap tahun saya menawarkan kepada mahasiswa, ayo buat startup tentang terserah mau kasih nama apa. Yang intinya adalah bagaimana Anda meniru seperti GoFood. Kalau GoFood adalah dia menjual makanan tanpa memiliki restoran, sekarang Anda menjual papan bunga ucapan tanpa memiliki toko-toko atau produksi papan bunga ucapan. Tahu kan papan bunga ucapan kan? Tahu nggak? Tahu, Pak.
yang kalau orang meninggal ada turut bela sungkawa. Kemarin kabarnya waktu yang meninggal anak Pak Gubernur itu sampai berapa kilometer papan bunga ucapannya. Itu kan kabarnya. Saya juga nggak ngukurnya. Tapi masuk akal lah. Orang nikah juga ada papan bunga ucapan. Nah, kalau Anda lihat di teman sebelah kita tuh orang-orang wisuda pun ada yang memberikan papan bunga ucapan. Tinggal kita adakan sebuah analisis berapa kira-kira orang membutuhkan papan ini per minggunya, kebutuhannya seperti apa. Nah, kalau dia harus pesan papan mau datang ke sana dengan memberikan model mencari seperti apa, oke, kita buat sebuah sistem seperti ini. Mereka bisa pesan secara online, sama dengan kita pesan GoFood, ada menu-menunya, tinggal klik, dicari nanti toko terdekat, dia akan searching sendiri, pesan, bayar, antar, ya enggak? Jadi kita menawarkan sebuah sistem baru, sistem ya terserah mau diberi nama atau Floris online misalnya, ya. Dan itu adalah sama seperti Anda memilih makanan melalui GoFood. Nah, silakanlah buat startup-nya itu. Setiap tahun saya tawarkan anak-anak, silakan dirintis pelan-pelan aja. Dan enaknya sama dengan GoFood. Buat di kota Palembang, mau diterapkan di kota Prabomuli, mau nanti diterapkan di kota Jakarta, mau nanti diterapkan di kota yang lain, mekanismenya tetap sama saya kira. Artinya peluang itu akan diimplementasikan di seluruh Indonesia sangat besar. Tinggal bagaimana Anda bisa menangkap, bagaimana Anda bisa memanfaatkan peluang-peluang seperti itu. Ya tentu saja harus orang-orang yang bertalenta tinggi dan benar-benar tahan banting dan tahan cobaan. Karena kalau dibaca-baca, mereka mengembangkan sistem itu, Nadiem Makarim mengembangkan sistem itu bukan 1 tahun, 2 tahun. Itu bisa lebih dari 10 tahun baru akan eksis. Ya, bukan setahun, 2 tahun udah mulai jadi seperti itu. Ya enggak lah, silakan dibaca aja rintisannya mulai tahun berapa, bagaimana mereka memulainya, bagaimana mereka jatuh bangun mencari pemodal awalnya, gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah lebih banyak orang-orang yang tertarik menanamkan investasi kalau Anda bisa memberikan sebuah tawaran yang menarik terhadap startup yang mau dibuat. Ada pertanyaan tentang ini? Pancingan awal saja. Silakan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau enggak saya masuk ke materi berikutnya. Oke, saya masuk ke teori lah. Karena masih pertemuan kedua ya. Ke judul materinya. Jadi perencanaan proyek sistem informasi. Kalian sebetulnya dituntut orang-orang yang bukan mencari pekerjaan seperti PNS. Tetapi kalian seperti tadi, orang-orang yang dituntut untuk membuka lowongan pekerjaan justrunya melalui sebuah pengembangan sistem. Nah, supaya bisa membuka lowongan pekerjaan dalam konteks pengembangan sebuah sistem, maka sebagai manajer sistem, konsultan pengembang sistem, kembali saya ingatkan, Anda adalah orang yang di mata kuliah ini akan dibawa pikiranmu sebagai seorang calon-calon manajer sistem, calon-calon konsultan sistem. Ya, jadi sistemnya tentu saja sistem yang benar-benar akan merubah sebuah paradigma yang baru, artinya sistem yang besar, bukan sistem yang kecil. Seperti tugas-tugas kuliah Anda enggak. Tapi itu hanya latihannya saja nanti ya. Silakan Anda mencoba berani membuat sesuatu yang besar. Ya. Nah, karena kita akan mengembangkan sistem, kita harus tahu dulu dari mana sumber proyek-proyek sistem itu.
Yang pertama adalah sebuah proyek sistem yang berasal dari klien yang ditawarkan ke suatu konsultan atau kontraktor. Ya, jadi penawarannya bersifat langsung. Nah, biasanya ini nggak begitu besar karena dia menawarkan secara langsung, proyeknya kecil. Nah, kemarin kita sudah belajar apa yang menjadi indikator besar kecilnya sebuah proyek. Kemarin kan udah kan ya, misalnya jumlah tenaga kerjanya, lama pekerjaannya, jumlah dananya, itu ya, banyaknya proses kerjanya, kompleksitas rumusannya kemarin kan. Nah, ini nggak terlalu besar dan tidak melalui proses tender, artinya adanya penunjukan langsung. Dan kan dia kecil, biasanya karakteristik pekerjaannya sudah jelas, jadi nggak begitu jelimet, nggak begitu harus ada analisis yang lebih mendalam lagi atau mau menciptakan sebuah sistem yang lebih lebih baru benar. Jadi sifatnya hanya proyek kecil saja, ya. Ini. Yang kedua adalah muncul karena ada tawaran dana dari suatu institusi atau lembaga tertentu. Nah, dananya sudah mulai besar. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks pemerintahan lah misalnya, Maaf, Pak. yep, Slide-nya belum muncul. slide-nya kan muncul. Ini muncul? Muncul, Pak. Muncul ya? Oke. Jadi saya ulang lah, ini yang pertama tadi. Ya, yang proyek berasal dari klien yang ditawarkan tadi. Ini adalah yang kedua. Jadi yang kedua ini, kalau saya contohkan dari institusi pemerintahan misalnya, itu ada peraturan kementerian bahwa untuk dana proyek yang di bawah 200 juta rupiah, itu boleh melalui mekanisme seperti ini. Tetapi tetap harus ada proposal penawarannya. Jadi ada project charternya, ada tornya kecil kalau dia pakai tor, ada project charter yang dibuat, yang ditawarkan kepada si ownernya terhadap proyek pengembangan sistemnya. Ya, nah boleh seperti ini kalau dananya kalau kita contohkan tadi ke pemerintahan kurang dari 200 juta rupiah. Proyeknya sudah mulai sedang, ya. Tetapi kalau dananya sudah lebih besar dari 200 juta rupiah, maka harus melalui proses tender. Nah, kalau Anda berani yang besar-besar, silakan aja lihat di LKPP. Jadi sebuah aplikasi resmi pemerintah yang biasanya menawarkan banyak proyek-proyek, tidak hanya proyek pengembangan sistem, tapi semua proyek, ya. Biasanya berukuran lebih besar dan kita dituntut dengan berbagai pengalaman-pengalaman biasanya, ya. Unsri juga memiliki aplikasi ini, biasanya dari LPSE. LPSE adalah bagian daripada LKPP. Silakan di-searching saja. LPSE. Sebentar. Ini kayaknya ada masalah sedikit di counternya. Kita akan coba. Ini share screen bisa lihat nggak yang saya? Share screen saya masih bisa dilihat? Belum, Pak. Sekarang bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Kita akan coba cari. LPSE. Nah, LP Palembang kita lihat misalnya, Anda lihat semua LPSE seperti ini. Oke. Nah, ini adalah semua proyek-proyek yang ditawarkan di Kota Palembang tahun ini.
Ini semua proyek, ya. Nilainya ada yang 1 miliar, ada yang sekitar 200, tapi lebih dari 200 juta ini, ya. Nah, tinggal kita cari di mana yang dia ada proyek pengembangan sistem. Nah, inilah yang masuk kategori yang ketiga tadi itu. Paham nggak? Jadi kita bisa cari secara online, silakan saja di semua LPSI yang ada di Indonesia ini. Saya kembali ke slide tadi. Bisa dilihat ini slide barunya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya. Oke. Jadi tadi contohnya dari untuk proyek yang muncul karena tawaran lelang. Kemudian ini internal insourcing. Biasanya kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, ada yang namanya insourcing pengembangan sistem dari internal perusahaan atau internal institusi pemerintahan. Ya, apakah itu dari bawah ke atas yang menawarkan kepada pimpinannya maupun dari instruksi pimpinannya. Oke. Tapi sebetulnya menurut saya ada yang kelima sekarang. Jadi sebuah proyek yang berasal dari bagaimana Anda bisa menemukan hal-hal di sekitar Anda sendiri dari sebuah opportunity, ya, dari sebuah kesempatan-kesempatan seperti GoPut tadi, seperti papan bunga tadi. Jadi sebuah proyek yang benar-benar kita create secara yang dinamakan sebuah startup. Tuh. Nah, mengapa terjadi pengembangan sistem? Ini juga bisa dijadikan sebuah indikator kita untuk menawarkan sebuah proyek baru kepada owner-nya. Ada berbagai alasan, ada berbagai sudut pandang, ada berbagai tawaran-tawaran yang kita bisa jadikan sebuah tawaran menarik kepada owner untuk membujuk supaya terjadi pengembangan sistem. Yang pertama adalah kita melihat dari sistem yang lama bahwa sistem yang lama sudah mulai timbul banyak permasalahan. Apa ciri-cirinya? Apa indikatornya? Sistem yang lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Apa real permasalahannya? Tidak efisien dalam operasionalnya. Efisien berhubungan dengan waktu. Artinya waktu prosesnya lama. Waktu untuk mendapatkan informasinya lama. Delay time-nya sangat lama. Kenapa? Mungkin boleh jadi database-nya sudah kebanyakan, atau mungkin sudah berbagai kerusakan-kerusakan di file index-nya. Dia nggak kuat lagi. Boleh jadi. Atau sudah mungkin timbul berbagai kesalahan proses, sehingga hasilnya juga salah. Ya tinggal dilihat berapa banyak terjadi kesalahan proses. Kenapa? Karena kalau dia waktu prosesnya lama, ada terjadi kesalahan, tentu saja akan mengurangi manfaat. Benefitnya menjadi berkurang. Keuntungan perusahaan menjadi berkurang. Nah, biasanya perusahaan itu akan lebih mudah dibujuk, akan lebih mudah ditawarkan sebuah proyek pengembangan sistem kalau kita konversi menjadi tangible dari intangible, ya. Jadi dihubungkan kepada keuangan. Jadi kamu akan rugi sekian juta, kamu akan rugi sekian ratus juta karena terjadi berbagai kesalahan seperti ini. Jadi manfaatnya mulai berkurang, ya. Yang kedua apa? Contoh permasalahan yang timbul karena terjadi perkembangan organisasi. Artinya perusahaannya semakin besar, perusahaan semakin berkembang. Kok terjadi masalah? Ya terjadi masalah karena perkembangan organisasi tentu saja akan menambah jumlah data yang akan diproses, akan menambah prosedur-prosedur yang baru. Ya, tentu saja akan membutuhkan kebutuhan informasi yang lebih banyak dan luas. Artinya hal-hal yang belum terpenuhkan ini akibat dari perkembangan sistem, pengembangan organisasi, maka akan berakibat adanya keuntungan atau adanya yang manfaat yang seharusnya kita peroleh menjadi belum bisa kita peroleh. Ya, nah tinggal konversikan kembali kepada tangible. Berapa kerugiannya? Berapa kira-kira kerugian yang harusnya menjadi profit menjadi tidak bisa kita peroleh. Jadi yang pertama tadi adanya permasalahan. Yang kedua, untuk meningkatkan
kesempatan usaha. Ya. Nah, sistem akan melahirkan yang namanya informasi. Informasi inilah yang pada akhirnya akan menghasilkan proses pengambilan keputusan. Semakin cepat, semakin akurat sebuah proses pengambilan keputusan, maka akan membuat perusahaan itu menjadi semakin handal di mata pesaing-pesaingnya. Yang Anda harus pahami bahwa kita ini, hidup ini, berproses ini, semuanya adalah bersaing. Bersaing untuk mempertahankan diri kita, ya, supaya kita menjadi tetap orang-orang yang unggul, ya, apalagi sebuah perusahaan. Nah, perusahaan yang lebih cepat mengambil keputusan dan tindakan adalah ciri-ciri perusahaan yang akan unggul tentunya. Jadi bayangkan sebuah perusahaan sudah mengambil sebuah keputusan, sudah mulai berproses, sedangkan perusahaan lain masih mikir-mikir, masih mencari data, tentu saja akan mudah untuk disingkirkan nantinya. Nah, dengan adanya sebuah sistem yang baru, dengan peningkatan teknologi yang baru, tentu saja akan lebih meningkatkan kesempatan usaha untuk memenangkan persaingan melalui proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Ya, tentu saja ini akan lebih memberikan berbagai keuntungan-keuntungan yang lain, seperti peningkatan pelayanan, ya, untuk meningkatkan market share-nya melalui peningkatan kesempatan usaha-usaha yang ada. Termasuk juga pengembangan usaha baru, tadi seperti yang sudah kita bicarakan, seperti GoFood, Gojek, gitu ya, termasuk startup untuk membuat papan bunga online, atau hal-hal yang lain seperti teman-teman kalian di Indralaya membuat adanya model Gojek dalam kampus misalnya, atau GoFood dalam kampus, boleh aja nanti dibuat semacam itu, ya. Yang ketiga, adanya instruksi perubahan. Nah, instruksi ini tentu saja akan berasal dari pimpinan yang berpikir jauh ke depan, yang merasa ada peluang kesempatan tadi, maka dia akan memberikan berbagai instruksi untuk melakukan sebuah pengembangan sistem yang baru. Atau dari luar organisasi. Nah, biasanya ini bersumber dari perubahan-perubahan berbagai peraturan-peraturan pemerintah. Artinya sebuah perubahan baru, peraturan baru, sebuah rumusan baru, sebuah penghitungan baru, yang mau nggak mau harus menyebabkan perubahan sistem yang ada. Jadi kalau sistem kita tidak berubah, akibat sebuah peraturan yang baru, maka akan menghasilkan sebuah informasi yang salah tadi, yang di atas tadi menjadi sebuah kesalahan. Itu ya. Nah, yang nomor 4 ini boleh dijadikan dasar pengembangan sistem yang baru, tapi jangan dijadikan sebuah dasar alasan yang utama. Kenapa? Kalau pengembangan sistem yang baru lebih ditekankan kepada untuk memanfaatkan perkembangan teknologi terbarukan, maka harus benar-benar dihitung cost benefit analisisnya. Jadi kalau ternyata teknologi yang baru dengan harga yang lebih mahal, tetapi memberikan benefit yang kecil, artinya teknologi itu belum sesuai atau belum dibutuhkan untuk pengembangan sistem yang baru. Ya, sama dengan kalian lah misalnya. Jadi kalau kalian membeli sebuah laptop harga yang mahal puluhan juta, jangan dilihat saja apa kepentingan dari penggunaan laptop yang mahal itu. Kalau laptop yang mahal, teknologi yang canggih, hanya dipakai untuk main game misalnya, hanya untuk main Facebook misalnya, tanpa ada sebuah penggunaan high-tech yang ada di laptop itu, artinya Anda sudah melakukan sebuah investasi yang salah. Walaupun Pak, tidak apa-apa Pak, uang saya kan banyak. Itu yang salah. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Satu, dua, tiga, empat. Ini jangan dilihat, jangan dihafal. Karena nanti ketika Anda akan membuat skripsi, di skripsi ada bab 1,
yang namanya latar belakang pengembangan sistem, latar belakang judul Anda deskripsi, itu harus muncul salah satu dari 4 hal ini. Kenapa Anda mengambil judul itu? Apa alasannya? Apakah karena ada masalah? Apakah untuk peningkatan kesempatan? Apakah ada perubahan peraturan? Atau ada teknologi baru? Nah, yang anehnya adalah setiap tahun diajarkan ini, setiap tahun ada yang skripsi, dan pasti akan ditanya oleh pengujinya, apa alasan kamu mengambil judul itu? Dan biasanya sebagian besar mahasiswa gelabakan menjawabnya. Nggak tahu, nggak bisa menjelaskan. Padahal inilah jawabannya itu. Tinggal diberikan data dukung data buktinya. Misalnya terjadi kesalahan proses. Ini loh Pak, salah prosesnya. Di sini loh terjadinya. Berapa nilainya, berapa volumenya, ini. Karena banyak kesalahan, maka saya menawarkan pengembangan sistem yang baru dengan judul seperti ini. Itu ditulis di latar belakang di bab 1 skripsi kalian nanti. Dan kebanyakan lupa. Ya, dan kebanyakan tidak menjelaskan. Cuman apa yang dikatakan bahwa sistem yang lama secara manual. Manual tidak selamanya bermasalah. Manual belum tentu memberikan kerugian seperti ini. Nah, kalau memang sistem itu cukup dengan manual, ya tidak apa-apa. Tidak selamanya sistem itu harus dengan teknologi yang canggih. Nggak selalu. Karena kembali tadi harus nantinya dilawan dengan cost benefit analysis. Ya. Jadi alasan ini mudah-mudahan Anda rekam juga, nanti ketika Anda membuat skripsi, ini akan ditagih di bab 1 di latar belakangnya. Dan harus ada cerita ini muncul. Ya. Ada pertanyaan? Dan tidak ada salahnya Anda semester 5 sudah mulai melihat-lihat skripsi dari kakak-kakak tingkat kalian, supaya nanti sudah memiliki gambaran terhadap apa yang akan Anda buat di tugas akhirnya. Dan itu sebuah proyek pengembangan sistem. Ya, hanya sifatnya kecil. Ini saya kira definisinya. Kalau tadi kita sudah berbicara latar belakang timbulnya sebuah proyek, maka sekarang definisi yang dinamakan dengan kebijakan sistem. Ya. Jadi kebijakan itu adalah sebuah kebijakan untuk pengembangan sebuah sistem informasi yang baru yang dilakukan oleh top manajemen, karena manajemen menginginkan meraih berbagai kesempatan-kesempatan yang sebelumnya belum dia peroleh, ya, atau untuk mengatasi berbagai permasalahan dari sistem yang lama. Maka timbullah sebuah kebijakan bahwa kita akan melakukan pengembangan sistem yang baru. Nah, ini ada beberapa data. Data ini nggak usah dihafal. Ini hanya menjadi warning saja. Tapi ini bisa jadi juga sebuah peluang adanya sebuah proyek baru. Ya. Apa data-data riset? Tapi udah lama ya, data terbaru saya nggak dapat. Tapi paling tidak item-itemnya lah, item-item dari apa namanya bagian-bagian yang bisa dijadikan pedoman bahwa oh, kita harus hati-hati di sini. Tapi saya yakin ini juga masih besar nilainya. Contoh misalnya dikatakan bahwa 80% sampai 90% softwarenya mengalami kegagalan. Dari segi proyeknya 30% sampai 45% proyeknya gagal. Pengertian gagal itu bukan berarti nggak selesai atau nggak dijalankan. Pengertian dia gagal software itu bukan berarti softwarenya nggak jadi softwarenya. Tapi apa yang menjadi indikator kegagalan? Nah, kalau dia softwarenya mau kita hubungkan ke informasi di pertemuan kemarin, maka kita akan audit secara kualitas informasi misalnya.
Contoh misalnya, proyek IKTP misalnya. Apakah secara proyek dia itu dikatakan berhasil? Oke, kita lihat indikatornya. Apakah informasinya sudah benar-benar berkualitas? Sudah mencerminkan jumlah penduduk Indonesia yang real nggak? Ya, kalau kita mengatakan tidak, artinya udah, kalau satu itu udah tidak terpenuhi, gagal berarti kategorinya. Apakah dia dari segi proyeknya berhasil, yang masuk ke 30-45% ini? Kita lihat bagaimana mengukurnya. Mengukur yang paling ekstrim akan kembali kepada cost benefit analysis. Artinya sejauh sebesar apa manfaatnya dibandingkan dengan biayanya. Kalau biayanya lebih mahal, berarti ini proyek gagal. Kemudian dari mana lagi kita mengukurnya? Dari segi waktu penyelesaian proyek. Proyek ini ditargetkan selesai berapa lama? 2 tahun. Ternyata selesainya 2 tahun 1 bulan. Udah masuk kategori proyek yang gagal. Ya. Jadi diujilah dia itu. Jadi kalau kita lihat di sini sangat ekstrim sekali, bisa mencapai 90% software yang dikembangkan itu masuk kategori gagal. Ya, bisa diuji. Mengapa dia gagal? Dan cara menguji yang paling mudah adalah berdasarkan hasil daripada software itu sendiri yang namanya informasi. Ya, dan saya masih yakin nilainya nggak jauh beda, segini juga sekarang ini. Artinya kita punya peluang baru untuk mengembangkannya lebih lanjut. Ya, peluang proyek baru untuk menyempurnakan supaya kaidah-kaidah software yang berkualitas menjadi terpenuhi. Supaya kaidah-kaidah proyek yang benar-benar berhasil terpenuhi. Ya. Oke. Kemudian lebih dari 50% proyek sistem mengalami over budget. Nah, yang tadi dikatakan proyeknya gagal. Jadi dia mengalami over budget dan overtime. Jadi overtime ini adalah waktu pengerjaan proyeknya tidak sesuai dengan waktu yang disepakati di proposal proyeknya. Jadi kadang-kadang waktunya ditentukan 1 tahun bisa menjadi 2 tahun atau lebih dari itu. Ya, atau enggak kelar-kelar proyeknya. Ada yang seperti itu. Yang ketiga, sukses proyek tadi yang kita bicarakan, ya, diukur dari tepat penyelesaiannya, tepat anggarannya, sesuai dengan kebutuhan usernya. Nah, ini yang susah, kan orang kadang-kadang memaksakan versi konsultannya, bukan versi dari usernya. Ya, jadi apa yang dibutuhkan user tidak diberikan oleh konsultan pengembang sistemnya. Jadi mereka memaksakan dengan versi mereka sendiri. Dan yang terakhir, yang pastinya harus memiliki keuntungan secara finansial. Ya. Kemudian kesuksesan sebuah manajemen proyek juga ditentukan oleh kehandalan dan ketepatan organisasi proyek pelaksananya. Saya kira jelas ini bahwa sebuah pekerjaan proyek ditentukan oleh sumber daya manusia yang tepat, artinya skill yang tepat, orang-orang yang memiliki keahlian yang tepat untuk mengerjakan semua aktivitas proyek itu, yang mana orang-orang ini akan dipekerjakan dalam sebuah organisasi yang dinamakan organisasi pelaksana proyek. Jadi mereka itu dihimpun ke dalam sebuah organisasi pelaksana proyek, ya, yang nanti akan dibentuk oleh pengembang sistemnya. Berikutnya adalah IT, itu akan diasosiasikan dengan aktivitas proyek tadi, yang mana aktivitas itu akan berhubungan dengan software, hardware, bagaimana cara kita berkomunikasi, kadang-kadang diperlukan berbagai pelatihan-pelatihan, yang orang sering lupa adanya migrasi-migrasi data, sampai dengan bagaimana teknik implementasi sistemnya. Ya, jadi orang kadang-kadang hanya membangun sebuah sistem udah selesai dianggap, ada software tools-nya, perangkat lunak bantunya, install software-nya ini jalan running, kemudian dianggap selesai. Begitu dijalankan orang bingung, database-nya kosong,
mulai bingung bagaimana mengisi database-nya, mulai memaksakan orang mengisi database-nya, ya. Sekarang kami lagi dipaksa mengisi sebuah database baru dari sebuah pengembangan sistem sebuah departemen. Yang menurut kami itu hampir tiap tahun kadang-kadang ada proyek baru begitu. Kadang-kadang orang ngirim proyek aja itu. Dan database-nya kosong. Dan kita dipaksa mengisi database dari awal. Gila nggak itu? Artinya tidak ada migrasi di situ. Harusnya ada migrasi data. Bagaimana database yang lama dimigrasikan kepada sistem yang baru, sehingga orang tinggal running aja. Tinggal running bagaimana melanjutkan sistem itu, sehingga memberikan hasil yang diinginkan. Ya. Nah, itu nanti jangan sampai terulang lagi kalau kalian menjadi pengembang-pengembang sistem. Nah, apa yang menyebabkan hal yang tadi? Satu udah jelas. Faktor pertama yang paling besar adalah salah membentuk organisasi pelaksana proyek. Yang kedua, salah menentukan metode pengembangan sistemnya. Yang ketiga, tidak ada training dan pengawasan. Banyak orang pengembangan sistem nggak ada trainingnya atau implementasi. Yang jalankan bingung. Sehingga terjadi banyak error di lapangan. Tidak ada pengawasan. Tambah jadi. Nah, yang harus Anda ingat bahwa yang namanya pengembangan sistem yang kita bicarakan ini adalah suatu sistem mulai awal dia diinisiasi pengembangan sistemnya, kemudian dikembangkan prosesnya, kemudian dia diimplementasikan, kemudian dia akan habis masa implementasinya, umurnya habis, kemudian akan dikembangkan baru. Nah, selama periode itu, maka harus ada pengawasan-pengawasan. Tanpa pengawasan, maka itulah yang menyebabkan berbagai kejadian-kejadian yang tadi. Yang nomor 4, kita salah mendefinisikan prosedur dan aturan-aturan. Nah, tadi kita udah berbicara di awal bahwa sistem ini dibentuk dari berbagai prosedur, dan aturan-aturan. Apakah aturan yang ada yang tinggal kita jalankan saja ke dalam perangkat lunanya, atau sebuah peraturan atau prosedur baru yang kita ciptakan untuk lebih memberikan keuntungan. Nah, kesalahan membaca prosedur dan aturan atau kurang lengkapnya prosedur dan aturan yang kita implementasikan ke dalam sistem yang baru itu mencapai 35% menyebab terjadinya kegagalan pengembangan sistem atau sistemnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kelima, kesalahan dalam konteks perencanaan dan teknik implementasi. Kalau rencana salah udah jelas. Ini salah dalam konteks identifikasi awal terhadap rencana pengembangan sistemnya. Kalau implementasi salah jelas. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa metode implementasi yang kalau salah memilih metode implementasi juga bisa menyebabkan kegagalan proyek pengembangan sistem. Ya. Jadi yang pertama ada metode implementasi secara pilot project, ada yang secara bersamaan berurutan, ada yang secara radikal, gitu ya, ada yang secara bertahap, gitu kan. Jadi ada banyak metode. Tentu saja pemilihan metode ini harus disesuaikan dengan karakteristik sistemnya, karakteristik pengguna sistemnya. Jangan sampai terjadi kesalahan metode implementasi sistem yang baru. Dan jangan salah, kadang-kadang ada top manajemen yang tidak begitu mendukung pengembangan sebuah sistem yang baru. Dan kalau ini terjadi, maka boleh dikatakan sistem itu akan menjadi sia-sia saja. Ya, tidak peduli, tidak tahu, tidak peduli, ya sama aja. Tidak tahu, orang buat sembarangan, diimplementasikan, dananya besar, udah selesai, kemudian dikembangkan, yang lama hilang begitu saja. Artinya tidak ada sebuah target capaian yang jelas dari eksekutifnya. Dan itu banyak ternyata, mencapai 22%. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan hal ini dalam konteks pengembangan sistem secara insourcing tadi, di internal perusahaan atau di internal institusi, maka siap-siaplah pengembang sistemnya menjadi orang-orang yang stres nantinya. Stres karena tidak ada dukungan dari eksekutif manajemen.
Ada pertanyaan sampai di sini? Satu sampai 6 ini jangan dihafal. 1 sampai 6 ini dipahami. Jadi kalau nanti Anda menjadi konsultan pengembang sistem, artinya yang keenam ini harus Anda hindari. Yang keenam ini harus Anda fokuskan bahwa ini harus benar-benar Anda jalankan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, itu artinya begitu, supaya proyek pengembangan sistem menjadi proyek pengembangan sistem yang berhasil. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk kategori over budget, kan ada yang namanya biaya di luar perencanaan. Lalu apakah hal tersebut sudah dinamakan over budget atau belum, Pak? Diulang agak kecil suaranya. Iya, Pak. Dirimu mana kameranya? Hidupin lah. Siapa tahu nanti Oh ya, maaf, Pak. Ada mau lihat. Gimana? Oke, Pak. Izin bertanya, untuk kategori over budget, kan ada yang namanya biaya di luar perencanaan. Lalu apakah hal tersebut sudah dinamakan over budget atau belum? Biaya di luar Perencanaan. Atau biaya dalam yang sebuah kita pekerjaan, dalam sebuah proyek, tidak ada yang namanya biaya di luar perencanaan. Tidak ada yang namanya biaya tak terduga. Nggak boleh. Jadi bukan seperti kalian buat di organisasi, nanti ada urutan biaya beli ini, nanti di bawah sekali biaya tak terduga gitu. Nah, yang nak duganya siapa? Kok diduga-duga? Biaya di luar perencanaan, sekian. Nggak boleh. Dalam proyek nggak boleh ada item seperti itu. Ya, semua biaya itu harus berdasarkan aktivitas. Nah, nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya. Ya, jadi bagaimana mendapatkan biaya? Nah, itu ada caranya. Ya, makanya seorang manajer proyek, seorang konsultan proyek harus benar-benar menguasai materi pertemuan kita minggu depan. Ya, jadi bagaimana kita menentukan aktivitas kerja proyek. Itu ya. Nanti dari aktivitas kerja itulah akan didapat pekerjaan kita apa misalnya. Pekerjaan kita adalah instalasi jaringan. Nah, dari instalasi jaringan di breakdown nanti aktivitas kecil-kecilnya. Nah, dari breakdown inilah akan dapat biaya-biayanya. Oh, ketika kita akan instalasi dibutuhkan peralatan, apa alatnya, ini. Kan beli kan, timbullah uangnya, cost-nya. Kamu instalasi perlu biaya perjalanan, kan instalasinya ke daerah sana, timbullah biaya perjalanan. Ketika perjalanan mau nginap, ada biaya penginapannya. Kita mau pasang nanti butuh orang-orang yang mau dibayar. Ada breakdown lagi semuanya. Nah, itulah dapat anggarannya. Kalau dia ada aktivitas yang dia lupa mendefinisikan, nah itu yang bahaya tadi. Bahaya, maka akan timbul over budget. Karena manajernya tidak mendefinisikan kegiatan-kegiatan dengan lengkap. Nah, inilah latihannya kalian bagaimana cara membuat aktivitas kerja proyek. Ya, latihannya kecil-kecil, ringan-ringan aja. Saya kira di materi-materi di bawah di e-learning udah saya berikan beberapa contoh kegiatan-kegiatannya. Bolehlah dibuka-buka lah itu, dibaca-baca semua itu dulu ya. Itu hanya contoh-contohnya. Boleh jadi itu juga belum lengkap. Nanti pelan-pelan aja ketika Anda ada tugas dari dosen tetap yang berhubungan dengan pengembangan sistem, Anda mulai, oh ini pekerjaannya ini, pekerjaan ini. Pekerjaannya membutuhkan alat bantu ini, membutuhkan alat bantu artinya beli, gitu kan, atau sewa gitu kan. Paham ya? Ah, oke. Yang lain ada? Oke. Kalau tidak ada, saya teruskan materinya. Jadi, dalam konteks proyek pengembangan sistem, ada yang namanya sasaran dan kendala proyek. Apa yang menjadi sasarannya dan apa yang menjadi kendalanya? Ada 3 hal besar. Yang pertama berhubungan dengan anggaran. Jadi anggaran supaya dia bisa dipergunakan seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan. Jadwal tentu saja sesuai jadwal yang
tetapkan. Kualitas harus sesuai dengan mutu yang sudah dipersyaratkan. Nah, ini bisa menjadi kendala kalau tidak bisa dioptimalkan peruntukannya, ya. Jadi 3 hal ini adalah sasaran-sasaran utamanya. Jadi 3 hal ini fokus utamanya, yang pertama pasti anggaran lah, ya. Anggaran karena itu akan dipertanggungjawabkan yang paling utamanya. Dalam konteks manajemen proyek, ada 3 faktor juga yang harus diperhatikan seorang manajer proyek. Bahwa proyek itu ditekankan pada 3 faktor ini. Yang pertama adalah manusia. Manusia adalah orang yang akan mengembangkan sistemnya. Manusia adalah orang yang akan dikembangkan sistemnya. Ya. Jadi ini akan menjadi yang namanya entitas atau aktor nanti. Yang kedua adalah problem. Apa masalah yang akan diselesaikan? Nah, tadi di atas sudah kita bicarakan, boleh kadang-kadang tidak selalu di problem, di masalah, kadang-kadang adanya opportunity. Jadi problem and opportunity. Dan yang ketiga adalah prosesnya itu sendiri, bagaimana aktivitinya, bagaimana aktivitasnya, ya, apa yang menjadi proses pekerjaannya, ya. Jadi berbagai proses yang akan dikerjakan di proyek pengembangan sistemnya. Yang itu akan dimanajemenkan, yang akan butuh seorang manajer pengendalinya. Ini penjelasannya saya kira, ya. Nah, tadi udah kita bicarakan bahwa faktor terbesar gagalnya sebuah proyek pengembangan sistem adalah salah dalam mendefinisikan atau salah dalam membentuk organisasi pelaksana proyek. Jadi dia punya struktur organisasi, sama dulu kalian ketika di SMA memiliki struktur organisasi OSIS misalnya. Kan di OSIS kan terbagi nanti berbagai divisi-divisi. Nah, divisi ini kan akan mengerjakan berbagai tugas-tugas yang berbeda. Sama dengan di proyek begitu juga. Nah, bagaimana kalian membentuk berbagai divisi yang ada di OSIS akan mencerminkan pekerjaan tugas-tugas OSIS. Begitu juga ketika Anda nanti menjadi manajer atau pengembang sistem akan membentuk organisasi pelaksana proyek yang di dalamnya adalah orang-orang yang akan mengerjakan berbagai pekerjaan yang bersifat spesifik, yang mana akan dibentuklah sebuah struktur organisasi pelaksana proyeknya. Ya. Nah, dari segi definisi katanya organisasi adalah sistem yang saling mempengaruhi. Jadi ada berbagai mekanisme yang saling mempengaruhi dan saling bekerja sama antar orang dalam suatu pekerjaan, ya, dengan orang yang lain untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Jadi kalau dia proyek pengembangan sistem, apa yang menjadi tujuan akhir proyek pengembangan sistem, itulah yang disepakati bersama untuk dicapai oleh organisasi pengembang sistemnya. Nah, tentu saja elemen-elemen di organisasi itu adalah ada orang, ya, ada tujuan tadi, ada posisi di mana dia akan ditempatkan, ada apa yang mau dia kerjakan, ada tools teknologi yang dia butuhkan, ada struktur ya yang akan dibentuk nantinya. Dan jangan lupa kadang-kadang kita juga memperhatikan berbagai environment-nya, lingkungan di luar sistemnya, lingkungan di luar organisasinya. Yang mana kadang-kadang faktor lingkungan luar ini akan mempengaruhi kebijakan bentuk dan wujud dari organisasi pengelola proyek yang akan kita bentuk nantinya. Ini contoh saja. Nanti kita ketemu di materi berikutnya, bahwa nanti Anda akan diminta untuk mencoba membuat salah satu dari 3 contoh ini, ya. Jadi struktur organisasi pelaksana proyek itu ada yang berbentuk fungsional, dia dibentuk ke bawah secara breakdown berdasarkan fungsi atau tugas spesifik masing-masing keahliannya. Ya. Jadi buat. Jadi orang IT semua sini, orang HR semua, orang manufacturing semua di bawahnya. Dengan berbagai tingkat keahlian yang ada.
Nah, dari sini timbul sebuah tantangan dan penguasaan ilmu yang harus Anda miliki. Artinya apa? Sebagai manajer proyek, sebagai pengembang sistem, Anda harus benar-benar tahu dan paham berbagai model keahlian yang berhubungan dengan proyek pengembangan sistem. Sebagai manajer proyek pembangunan sebuah rumah, Anda tahu benar pekerjaan-pekerjaan, keahlian-keahlian yang berhubungan dengan kita mau membangun rumah. Misalnya ada yang namanya arsitek buat gambarnya, ada yang namanya basuh itu kenek, nah, yang itu bantu di lapangan misalnya. Ada yang instalasi listrik, orang berhubungan dengan listrik misalnya. Ada tukang pasang keramik, ahli keramik. Ada ahli pemasangan atap rumah. Nah, itu orang-orang ahli masing-masing. Ada yang ahli membuat ukiran-ukiran. Nah, harus tahu semua itu. Karena setiap rumah akan memiliki tipe dan karakter yang berbeda-beda. Ada rumah dari kayu, ada rumah dari batu bata, misalnya kan. Ada rumah dengan lantai sekian lantai. Nah, itu tentu saja akan memberikan sebuah kombinasi perbedaan keahlian tadi. Dan itu akan menciptakan struktur organisasi yang berbeda. Sama ketika kita membangun sebuah sistem, ketika sistemnya berbeda, seperti rumah tadi yang berbeda-beda, tentu saja akan membutuhkan berbagai orang-orang yang keahlian berbeda-beda. Dan tentu saja akan disesuaikan dengan struktur organisasi yang sesuai dengan karakter dan tipe-tipe sistem atau user penggunanya nanti. Itu ya. Jadi mulai sekarang Anda mulai cari kira-kira keahlian apa saja yang berhubungan dengan pengembangan sistem itu. Ada yang namanya programmer, Anda udah sering dengar. Ada database designer, orang database, ada orang networking, ada orang quality assurance. Anda silakan cari sebanyak mungkin, tulis di kertasmu, definisikan dengan lengkap, mungkin bisa mencapai 50, 70 berbagai keahlian-keahlian yang berhubungan dengan pengembangan sistem. Ya, jadi analisis sistem bagian kecilnya aja, satu dari sekian puluh itu. Nah, disusun berdasarkan fungsionalnya. Yang kedua, proyek. Jadi dia kumpulan dari berbagai proyek-proyek yang berbeda, yang setiap proyek akan memiliki berbagai keahlian berbeda sesuai dengan karakteristik dari proyeknya. Ini yang proyek. Yang ketiga, secara matrik. Matrik ini adalah gabungan dari proyek dan fungsional. Nanti lebih detail kita ketemu di pertemuan tersendiri, ya. Bagaimana menentukan SDM dan organisasi pelaksana proyek. Nah, ini definisi dari yang sudah kita bicarakan di atas tadi secara pengertian, ya. Di suatu sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya kebijakan dan perencanaan. Tanpa adanya kebijakan dan perencanaan, apa yang mau dikerjakan? Ya, pengembangan tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan diharapkan kalau nggak ada perencanaan yang baik. Jelas saya kira. Tanpa ada kebijakan pengembangan sistem oleh top manajemen, maka pengembangan sistem tidak akan didukung dari manajemen puncaknya. Nah, siap-siap stres kita nanti kalau seperti ini kejadiannya. Ya. Walaupun ada kejadian tapi langka juga. Dia memaksakan pengembangan sistem walau nggak didukung, yang penting niat baiknya suatu saat akan ditunjukkan juga dan manajemen akan lebih respect. Ada sih memang, tapi itu luar biasa sekali. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini hanya pemancing saja untuk pertemuan berikutnya, walaupun pelengkap materi yang hari ini kita bicarakan, bahwa di dalam konteks proses perencanaan sistem, inilah beberapa aktivitas kecilnya, yang mana tiap aktivitas ini akan memerlukan biaya tadi, yang ditanyakan temanmu tadi itu. Ya,
Jadi apa saja kira-kira aktivitas atau proses yang berhubungan dengan perencanaan sistem? Yang pertama adalah mengkaji tujuan, membuat perencanaan strategis, menentukan taktik perusahaan. Nah, bagaimana kita mengkaji tujuan ini? Apa real aktivitasnya? Mungkin melalui katakanlah diskusi-diskusi, wawancara-wawancara. Nah, untuk diskusi wawancara butuh lagi biaya. Kan mau diskusi kan? Di mana diskusinya? Mungkin perlu sewa ruangan, ya. Mungkin perlu ke tempat diskusinya, perlu bahan-bahan untuk diskusinya. Nah, itu muncullah biaya-biayanya. Yang kedua, mengidentifikasi kegiatan proyeknya. Yang ketiga, menetapkan sasarannya. Sama dengan tadi, untuk bisa menetapkan sasaran, apa real activity-nya? Aktivitasnya apa yang akan kita lakukan yang nanti kita akan mendapatkan sasaran-sasaran proyek. Ya biasanya aktivitasnya nggak jauh-jauh beda dengan tadi. Diskusi, ya, wawancara, real activity-nya. Yang ketiga, berikutnya menetapkan berbagai kendala ya proyek. Contohnya berhubungan biaya, waktu, berapa lama dia akan diimplementasikan. Nah, yang tadi kita juga harus memahami berbagai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem yang akan dikembangkan. Ini jangan lupa nih, kalau enggak akan menjadi ilegal sistem nantinya. Menentukan berbagai prioritas. Nah, ini idealnya ada berbagai alternatif solusi, tapi kadang-kadang jarang orang menggunakan alternatif solusi. Untuk mencari satu alternatif aja udah setengah mati, apalagi menawarkan beberapa alternatif. Idealnya adalah itu ada prioritas-prioritas dari proyek-proyek sistemnya. Ya, udah selesai buat laporan dan minta persetujuan. Kalau sudah disetujui oleh manajemen, baru boleh kita melangkah ke tahap selanjutnya. Tapi kalau tidak disetujui, artinya perencanaan yang kita buat kurang baik dan maka pengembangan sistemnya tidak akan diterima. Yang kedua, persiapan awal proyek, mulai membentuk tim analisnya, kemudian sudah kita lakukan adanya sebuah pengumuman bahwa akan ada proyek pengembangan sistem. Kenapa perlu diumumkan? Supaya semua aktor, semua entitas yang akan terlibat dalam konteks pengembangan sistem bersiap-siap dan menyiapkan semua kebutuhan atau permasalahan-permasalahan yang akan berhubungan dengan sistem yang akan dikembangkan. Mereka lebih care nantinya. Nah, ini di aktivitas pendefinisi proyek, apa yang diinginkan, adanya identifikasi ruang lingkup yang lebih detail, sasaran yang lebih detail, mulai melakukan studi kelayakan. Studi kelayakan biasanya ditinjau dari berbagai sudut pandang. Satu, sudut pandang yang pasti secara ekonomi, kemudian secara hukum, berbagai peraturan-peraturan yang ada, kemudian dari segi organisasi, apakah organisasinya siap untuk menerima perubahan ini, dan berikutnya kelayakan dalam sudut pandang teknologi. Apakah teknologinya bisa dicapai, teknologinya bisa memungkinkan. Itu ya. Kemudian dinilai, kelayakannya tadi dipilih, kalau sudah oke bisa dilanjutkan. Ya, dan dimintakan persetujuan manajemennya. Itu dulu pertemuan hari ini, ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak ada, Pak. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, nanti pertemuan berikutnya Anda siap-siap saya tanyakan sebuah proyek yang kira-kira nantinya di pertemuan itu Anda akan breakdown aktivitas kerjanya. Ya. Jadi boleh melihat skripsi kakak tingkatmu, pasti di sana dia akan menggunakan metode pengembangan sistemnya. Ya. Jadi silakan Anda cari sebuah proyek yang namanya proyek apa saja, tapi kalau saran saya adalah proyek
tugas akhir tingkat kalian, pengembangan sistem informasi apa saja. Yang di bab 3-nya pasti ada metode pengembangan sistemnya. Nah, itu yang akan saya tanyakan nanti orang per orang di minggu depan, dan setiap orang mudah-mudahan sudah siap dengan metode dan proyek yang dicarinya itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau di absen, yang absen orang lebih dari 46 ini, tapi yang hadir hanya 46. Makanya nanti saya akan mintakan screenshot-nya ya. Siapa yang absen saja nggak hadir, nanti akan ketahuan nantinya. Kalau nggak ada, saya kira cukup dulu pertemuan pada hari ini. Kita bertemu lagi insya Allah di minggu depan ya dengan materi selanjutnya. Anda bisa lihat di e-learning materinya, dan diharapkan Anda membaca terlebih dahulu. Itu saja. Tetap jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.